Mas Septa sudah di sini, J, Mas. Kalau boleh tahu dengan nama apa, Mas? Nama Zoom-nya saya belum ketemu ya. Tes, tes. Oh, masih nama pengguna Zoom ya, Mas? Mungkin Iya, bisa kita rename. Oke, saya bantu rename ya, Mas. oke. Maaf baru. Gak apa-apa, Mas. Saya ganti rename ya. Brilianto. Oke. Baik, karena pembicara kita keduanya sudah di sini, saya izin memulai saja ya. Teman-teman semuanya, Pak Cahyo izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Cahyo Wisnu Rubianto PhD. Terima kasih kepada Mas Abdullah Mursyid SP, kepada Mas Septa Brilianto SP, selaku narasumber atau pembicara pada siang hari ini. Baik, pada siang hari ini kita akan mengadakan program strategi alumni partnership yang program ini merupakan yang kedua ya. Jadi kemarin kita minggu lalu sudah mengadakan yang pertama. Yang kedua ini kita akan uh, di kuliah tamu mata kuliah psikologi komunikasi. Nah, program ini disupport oleh Directorate of Global Partnership and Employability. Jadi program ini kita untuk memaksimalkan gimana caranya alumni itu bisa memberikan motivasi dan inspirasi kepada teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semua di sini boleh langsung bertanya dan diskusi nanti kepada mas-mas materi karena narasumber kita ini adalah alumni dari Agribisnis UMY. Oke, sebelumnya kita mulai boleh kita dengarkan dulu kata sambutan ya dari Pak Cahyo Wisnu Rubianto selaku dari Sekretaris Prodi Agribisnis UMY dan sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Komunikasi. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dinda yang telah mengarrange acara ini dan terima kasih buat para narasumber, Bapak Abdullah Mursyid dan Bapak Septra Brilianto ini ya. Ini dari alumni Agribisnis UMY sebagai owner dari Bagasi Hidroponik dan juga owner dari Mitnaka. Nah ini terima kasih telah hadir. Ini mohon maaf saya karena sekarang sedang di luar, jadi sedang di jalan. Semoga acara hari ini bisa menjadi alumni sharing session terutama di mata kuliah psikologi komunikasi yang buat teman-teman semua yang telah hadir Anda bisa menjadi seperti narasumber yang akan memberikan materi. Mungkin akan jauh lebih baik dan mungkin juga bisa berkolaborasi dengan Pak Abdullah dengan juga Pak Septa. Nah, mungkin Anda bisa berdiskusi banyak tentang bagaimana menjadi pengusaha untuk bisa menjadi owner, bagaimana membuat partnership, bagaimana bisa menjaring atau membuat jaringan yang lebih luas lagi untuk mengembangkan bisnis. Jadi dengan tema hari ini yaitu Growing Trust, Growing Business, artinya Anda harus mengembangkan kepercayaan, mengembangkan bisnis dengan membangun hubungan yang baik dengan konsumen, terutama di bidang agribisnis. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa konsumen adalah raja ya, berarti kita harus memperlakukan konsumen itu dengan sangat-sangat baik dan juga dengan sangat profesional agar bisnis kita berkelanjutan, agar bisnis kita ke depan juga bisa lebih berkembang dan lebih besar lagi. Mungkin itu saja kata pengantar dari saya. Ini mohon maaf karena lagi di perjalanan. Saya juga sedang melakukan pengembangan kepercayaan dan juga melakukan pengembangan bisnis. Terutama juga saya mengembangkan apa namanya customer ya. Salah satu customer saya memang lagi ada di Jepang, klien. Maka sekarang juga lagi berada di Jepang selama 10 hari sampai tanggal 9 besok ya 9 Juli yang insya Allah nanti kita bakal sharing-sharing session lagi di pertemuan kuliah selanjutnya bersama saya dan untuk saat ini kita dengarkan sharing session dulu ya. Terima kasih sekali lagi uh, Pak Abdullah dan Pak Septa yang telah bersedia berbagi sharing session. Nanti saya akan mengikuti apa namanya perkuliahan ya sharing session ini secara online. Terima kasih waktunya saya kembalikan lagi ke Bu Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo sudah menyempatkan waktunya ya Pak di tengah kesibukannya ini. Baik, kita lanjutkan saja langsung. Jadi untuk di sharing session ini kita ada dua sesi. Yang pertama mungkin dari Mas Abdullah Mursyid.
Jadi nanti Mas Abdullah Mursyid ini akan membawakan tentang building customer trust in agribusiness business gitu. Jadi Mas Abdullah Mursyid ini alumni dari Agribisnis UMY. Mungkin nanti boleh di sharing ya Mas gimana nanti perjalanan dari akademiknya, kemudian nanti gimana cara mengembangkan bisnisnya. Jadi Mas Abdullah Mursyid ini adalah owner dari Bagasi Hidroponik. Jadi teman-teman juga kalau misalnya sudah follow ataupun penasaran gitu ngelihat sosial medianya, boleh langsung dilihat di Instagramnya Mas Abdullah Mursyid. Boleh kita cek sound dulu Mas Abdullah Mursyid, apakah sudah bisa on cam dan sudah bisa share screen-nya? Boleh kita coba dulu Mas. Kedengaran? Kedengaran Mas. Kalau tapi videonya belum kelihatan ya Mas. Oke, sebentar, Oke. saya di rumah aja nih. Siap. Nah, kalau untuk PPT-nya gimana, Mas? Kita mau bantu share screen atau Mas Abdul Mursyid bisa share screen sendiri? Kalau nanti ada PPT, saya sharing sih Kak. Kebetulan memang Oke, materi lewat lisan aja lah gitu kan. oke, baik. Jadi Mas, saya mau kasih sedikit kalau misalnya sesi-sesi ini kita kan ada dua pemateri, jadi kita kasih waktu kepada Mas Abdul Mursyid itu sekitar 30 menit boleh Mas untuk materinya. Nanti selebihnya kita akan paralel dulu kepada Mas Septa, kemudian nanti diskusinya nanti kita di akhir barengan gitu. Oke, gimana ready Mas? Sehat Mas? Sehat, Oke, alhamdulillah. alhamdulillah baik Mas. Terima kasih. Silahkan waktu dan layar kita persilahkan kepada Mas Abdullah Mursyid. Monggo Mas. Oke, pertamanya terima kasih kepada Pak Cahyo sama Mbak Dinda sama UMY selaku kampus saya dulu tuh sebagai di sini saya diundang buat jadi narasumber. Terus Abdullah Mursyid, saya sebagai pemilik dari Bagasi Hidroponik. Terus saya alumni dari saya masuk kuliah itu 2014 di Prodi Agribisnis. Saya termasuk telat lulus, terus saya lulusnya di tahun 2020. Jadi ada 6 tahun saya dulu ya. Terus habis itu buat perjalanan sampai ke pengembangan usaha di nama Bagasi Hidroponik ini, pertamanya itu saya nggak langsung terjun ke usaha sih. Jadi pertama-tamanya saya ngikut orang, dari kerja sama orang dulu. Itu mungkin dari semester 7 atau semester 6 itu saya udah mulai kerja. Makanya mungkin ada keterlambatan kuliah selama hampir 2 tahun gara-gara emang langsung masuk ke kerja lah gitu kan. Terus dari tahun lulus itu tahun 2020 saya masih masuk kerja sebagai salah satu SPV di tempat retail, itu cabangnya ada di Jogja lah gitu kan. Habis itu setelah kerja di situ bertahun-tahun, habis itu saya mungkin merasa cukup. Habis itu mungkin saya ngembangin di hidroponik. Hidroponik saya itu mulainya di 2020. Mungkin nggak jauh setelah saya apa namanya keluar kerjaan lah sama lulus lah gitu kan dia. Setelah itu dari situ saya mulai coba-coba lah nanam dulu segala macam sayuran lah. Habis itu nanam itu juga di rumah. Saya nggak berani sewa tempat dulu lah gitu kan. Karena emang baru cek pasar lah gitu kan. Cek pasar, cek tempat, cek customer, saya coba-coba dahulu. Itu pun juga apa namanya, saya tetap ngikut orang. Jadi kerjaannya ada dua, double job lah gitu kan. Dari ngikut orang dulu sama ada bisnis sendiri lah gitu kan. Nah, kenapa sih saya mutusin buat apa namanya ngikut orang dulu? Kenapa nggak langsung terjun langsung ke usaha inilah gitu kan? Karena di situ barrier apa namanya safety net saya itu belum cukup lah gitu kan. Jadi usaha saya itu belum nutup apa namanya penghasilan usaha itu belum nutup buat operasional bulanan lah gitu kan. Jadi makanya saya masih mutusin buat ikut orang dulu. Dari situ setelah mungkin berjalan beberapa bulan, ternyata dari situ saya dapat customer pertama, kedua, ketiga. Habis itu setelah dari apa namanya usaha tersebut, saya putusin buat oh ini cukup nih buat apa namanya kehidupan sehari-hari lah gitu kan dia. Makanya dari situ saya mungkin kepikiran kenapa nggak tak bisain usahanya aja lah gitu kan dia. Toh juga udah dapat penghasilan yang anggap aja udah nutup kerjaan utama lah. Makanya dari situ saya mutusin
buat bangun hidroponik ini di tahun mungkin tahun cek pasar itu 2020 dibilang 1 tahun itu tes pasar dan mulai running bisnisnya itu 2021 itu baru saya mulai paling apa ya udah mantep lah dibilangnya lah gitu kan dari 2021 sampai sekarang. Terus di sini kan ada saya diminta buat jadi narasumber sebagai pengisi buat sama teman-teman nanti sebagai apa ya namanya kolaborasi lah antara alumni sama mahasiswa lah gitu kan dia. Di sini saya mau apa namanya info aja sedikit lah gitu kan. Jadi kalau dibilang Zoom inilah Zoom ini atau materi-materi teman-teman yang bakal diikutin tuh mungkin apa ya namanya itu. Eh, ada yang mungkin sekarang lagi tiduran atau lagi di kos atau lagi main-main lah gitu kan. Peka dikit mungkin ya nantinya buat ngikutin segala macam kegiatan kalian di kampus lah gitu kan. Karena emang pas inilah cerita dikit sih. Setelah saya lulus, habis itu mungkin dibilang IPK-nya juga belum kamblot lah, kamblot lah gitu kan. Habis itu saya mikir lah kenapa pas kemarin kuliah itu enggak sungguh lah gitu. Berarti materi misalnya ada ketemu sama dosen, habis itu materi kalian di kuliahan, mungkin ya banyak dari teman-teman itu kayak mikir, alah cuma kuliah lah gitu kan dia. Mata pelajaran ini nggak terlalu, apa namanya, nggak terlalu enak lah. Kayak setengah-setengah lah gitu kan dia. Jadi dari sini saya mau sharing aja. Jadi segala hal yang teman-teman nanti ikutin, itu mau kuliahan atau mau nantinya ikut ke semacam kegiatan Zoom atau lainnya itu, seenggaknya mungkin kalian ada apa namanya ketertarikan sedikit di situ lah nantinya hal ini atau ilmu ini tuh nanti berguna buat kalian setelah lulus dari kampus UMG lah gitu kan soalnya ya dari sekarang lah kondisi sekarang itu kan berbagai macam sarjana yang keluar setiap tahun habis itu mungkin sarjana ada beberapa kali lah gitu kan jadi nantinya lulusan-lulusan dari kampus-kampus banyak macam-macam itu buat apa ya namanya itu bakal bersaing lah apalagi kalau apa namanya dari pendidikan ataupun kriteria yang dimaksudkan mungkin di perusahaan atau mungkin di usaha itu tinggi sementara apa namanya kepekaan kalian dari apa namanya ngikutin kegiatan kampus itu sedikit jadi ya nantinya apa ya kurang berguna lah gitu kan jadi mungkin tujuannya itu kepekaan kalian harus ditambah lah gitu kan untuk ngikutin segala kegiatan kampus lah gitu kan mungkin ya salah satunya mungkin dengan ngikutin apa namanya Zoom inilah salah satunya lah gitu kan terus habis itu saya langsung masuk materi aja lah gitu kan ya terusan kemarin itu ada beberapa pokok bahasan lah di sini lah gitu kan ya sebagai apa namanya eh, saya sendiri sebagai pemilik itu gimana sih caranya mengembangkan usaha mengembangkan bisnis di hidroponik khususnya di hidroponik lah gitu kan ya soalnya saya kebetulan emang nyemplungnya di bidang pertanian hidroponik. Kenapa sih sebenarnya langsung milih ke hidroponik lah gitu kan? Sebelumnya juga nggak langsung ke sini. Saya kalau dibilang itu nggak, saya dulu nggak terlalu suka sayur. Jujur nggak terlalu suka sayur lah gitu kan. Tapi kenapa sih saya bisa masuk ke hidroponik lah gitu kan dia? Ya jujur aja karena ada peluang pasar gitu kan dia. Saya tuh kan produksi di sini tuh produksi selada, selada merah, selada hijau, sama ada satu lagi ada romen lah gitu. Saya nggak terlalu suka selada lah gitu. Tapi di sini ada apa namanya ada pasar lah ada pasar yang terbuka yang bisa masuk dan menghasilkan anggaplah menghasilkan keuntungan yang lumayan lah gitu kan ya buat orang yang baru masuk usaha lah gitu makanya dari itu dengan mungkin minusnya apa namanya teman-teman ataupun yang pelaku di bidang usaha pertanian yang kalau dibilang itu kan udah tua-tua habis itu udah berumur, udah bapak-bapak, gak ada regenerasi lah gitu kan dia. Makanya peluang di bidang pertanian masih cukup luas kalau bisa dimanfaatin dengan baik lah. Tuh. Mungkin di bidang budidaya, di bidang pemasaran, di bidang ekspor impor itu adalah ada. Terus di sini
ada beberapa sih pokok bahasan yang bakal saya apa namanya ungkapin lah gitu kan. Saya mungkin jabarin tuh gimana sih caranya. Mungkin yang pertama mungkin membangun kepercayaan di pelanggan itu gimana lah gitu kan. Jadi sejalan saya diriin usaha itu dari tahun 2021 sampai sekarang itu ya sama, saya masih belajar lah, sampai sekarang pun juga masih belajar lah sama kayak teman-teman lah gitu. Kalau di problemnya sekarang mungkin gimana sih itu tadi pengembangan percayaan lah gitu kan. Pertama nih kalau di usaha saya sendiri itu saya harus ngasilin pertamanya di produk dulu, produknya harus bagus, kualitasnya harus bagus, sama pelayanannya. Yang paling penting itu biasanya pelayanannya lah, pelayanan itu harus bagus lah gitu. Jadi misalnya kita udah ada produk, udah ada kualitas yang bagus, tapi kayak kita ngasih pelayanan ke yang beli itu kayak setengah-setengah lah gitu kan, ya wes, Pak, saya mau pesan ini dong lah gitu kan gitu. Oh ya wes piro lah gitu. Berapa lah gitu. Oh ya wes gini lah gitu kan. Wes itu kita ajak, oh ya ada lah gitu. Mau berapa lah gitu. Kayak apa namanya ketertarikan buat nanggepin itu kurang lah gitu kan dia. Mungkin di sebelumnya background saya itu sebagai saya itu sebagai sales juga di pekerjaan sebelumnya. Berarti saya termasuk apa ya, agak ada ngerti dikit gimana cara nge-treat nge-treat customer tuh, gimana mereka tuh bisa nyaman penjualan, bisa nyaman beli nih, bisa nyaman menerima produk diterima sampai produk itu mungkin mereka konsumsi atau mereka jual lagi lah, karena beberapa segmen apa namanya customer saya itu ada macam-macam lah gitu kan. Itu dari pertamanya kita harus bangun produk yang bagus dulu, habis itu kualitas yang bagus, dan paling penting tuh di layanan yang bagus lah gitu kan. Terus habis itu di pokok pembahasan selanjutnya itu kenapa sih komunikasi dengan pelanggan pada usaha hidroponik ini itu harus penting sih gitu kan. Karena gini, apa namanya itu, di usaha segala macam usaha lah gitu kan dia. Ya mungkin yang paling penting itu salah satunya ya pelayanan. Usahanya yang tadi usaha yang bagus, kalau pelayanannya jelek ya wes di rating jelek. Kalau misalnya usaha tempat makan itu jadi ratingnya turun, customer gak mau datang, kita harus keluar biaya buat sewa, gaji karyawan, atau mungkin beberapa bahan baku yang harus kita keluarin itu ya nanti ya minus kalau kita nggak nge-treat pelanggan itu dengan bagus lah gitu kan. Maksudnya ini, kalau di tempat saya itu tamannya biasanya di after sales. Jadi setelah barang itu diterima ke pelanggan, kita tanyain, Pak, Bu, ada nggak sih apa namanya cacat produk, ataupun mungkin kalau sayur mungkin kilogramnya itu kurang, ataupun mungkin sayurannya jelek atau rusak lah gitu kan ya. Terus kalau mereka mungkin bilangnya oke bagus, oke lah gitu. Tapi kita tetap apa namanya di repeat order selanjutnya kita tanyain lah gitu. Berkali-kali tak tanyain, kalau dari sistem kebun sini itu tetap tanyain lah gitu kan. Jadi setiap apa namanya kita kasih barang ke pelanggan, habis itu kita kasih barang ke apa namanya customer macam-macam dari luar Jogja ataupun di dalam Jogja, tetap ditanya lah gitu, barangnya diterima dengan baik nggak lah gitu kan. Kalau dari situ kalian tuh nantinya bakal dapat apa namanya semacam trust lah gitu kan ya, buat oh layarnya bagus nih perusahaannya, tak beli besok-besok, tak beli di tempat ini aja lah. Dari situ kalian tuh nggak get satu tapi get beberapa customer. Nanti misalnya dia ada kenalan, aku pengen golek ini jauh ya, aku pengen golek ini sayur ini di aku ini ada kenalan dari kebun sini nih, ini barangnya bagus lah gitu kan. Kita dari situ kita dapat beberapa customer, mungkin ada beberapa dua atau tiga lah gitu kan ya, dari cuma satu pelanggan yang kalian treat itu bagus lah gitu. Terus ke depannya itu gimana sih caranya mungkin nge-treat itu, yaitu setelah mereka repeat order itu order berulang-ulang, tetap kita tanyain sampai apa namanya mereka itu benar-benar puas lah dengan produknya kita lah gitu ya situ. Terus dari selanjutnya itu pokok pembahasan selanjutnya gimana sih strategi mempertahankan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Yang pertama di kebun saya itu biasanya continue barang. Barangnya itu harus tengganya harus ready. Di kebun hidroponik saya itu ada sekitar, kalau total sekarang itu kapasitas sekitar 16.000 populasi lah gitu kan. Terus dari situ
nggak serta-merta 1 bulan itu langsung panen semua lah gitu. Kalau di target mungkin sekitar hampir 3 ton lah gitu, 3 tonan lah gitu kan ya. Jadi nggak serta-merta dalam 1 bulan itu kita langsung panen langsung habis 3 ton lah gitu kan. Itu nggak, kita biasanya rolling di sini. Per minggu kita mungkin harus keluar anggapnya sekitar 800 kilo atau mungkin sama mendekati 1 ton lah gitu kan. Itu buat apa sih? Buat menjaga barangnya itu kontinu. Jadi di sini kan pelanggan saya jujur itu nggak ke pasar, dibilang pasar becek lah gitu kan dia. Itu nggak ke langsung pasar tradisional lah. Kita itu langsung kerjasama sama resto, ada reseller juga. Habis itu ada beberapa apa namanya bakul-bakul itu ada. Habis itu mungkin semacam barbekyunan, habis itu apa namanya kebab dan lain-lain. Nah, saya kira kan butuh mungkin 1 hari cuma sekitar 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo lah gitu kan. Makanya dari sini kita perlu barang tuh kontinu, produknya tuh harus apa namanya kejaga lah stoknya lah gitu kan ya. Buat kalau mereka repeat order lagi kita tetap ada barang dan nggak habis dalam satu waktu itu lah gitu. Kalau di sistem di kebun saya sendiri lah gitu. Terus di selanjutnya itu pertama itu kontinuitas barang tuh harus ada. Habis itu harganya itu harus apa ya ini? Ini contohnya kayak kemarin. Kemarin itu kalau nggak salah itu di bulan anggap aja di bulan Lebaran lah gitu kan. Itu harga di selada itu sekitar hampir 35.000. Sementara kalau sekarang mungkin harganya cuma sekitar 5.000 atau berapa lah gitu kan dia. Dari situ uh, di kebun kami itu ada standar harga sendiri lah. Jadi misalnya harganya itu di pasaran 35, kalau di kebun sini itu harganya rank 20 sampai 25. Nah, harganya itu nanti buat jaga pas harga rame itu mereka tetap repeat order ke kita. Jadi mereka dapat selisih harga jual yang lumayan tinggi lah. Misalnya mereka beli di sini 20, mereka bisa jual di harga 35 atau 30. Kan ini udah untung buat mereka lah gitu kan. Pesan pas sepi, mereka tetap beli. Karena apa sih tetap beli? Karena emang apa namanya mereka tuh butuh. Jadi apa namanya restoran tuh harus running setiap hari lah gitu. Barang-barangnya harus ada setiap hari lah gitu kan. Makanya ya kita dibuat kebun kami nggak langsung full 1 bulan itu langsung panen 3 ton misalnya gitu kan. Itu nggak, kita di sini tuh per minggunya ada target panennya sendiri lah gitu kan. Terusan habis itu di topik selanjutnya itu pengalaman menghadapi berbagai karakter pelanggan itu sebenarnya gimana sih? Nah, buat apa namanya teman-teman yang nantinya itu masuk ke dunia anggapnya udah usaha lah gitu atau nanti ikut ke orang pun nggak masalah lah gitu. Jadi nggak masalah nanti kalau teman-teman udah lulus dari sini, habis itu apa namanya kalau kalian mau kerja sama orang dulu tuh bisa, atau mungkin kalian mau langsung jadi wirausaha pun nanti bisa lah. Tapi biasanya ada plus minus. Yang pertama mungkin apa namanya ikut orang dulu lah gitu, ikut sama orang dulu itu ya plus minusnya ada lah gitu kan. Jadi dari kalian udah pasti itu kelasnya tuh kalian udah dapat fix gaji lah gitu kan, fixnya gaji lah gitu. Jadi kalian udah dapat gaji itu per bulan atau per bulan nanti kita dapat. Tapi kalau misalnya di usaha belum tentu lah gitu kan. Misalnya dari bulan ini kita untung, bulan besok kita rugi, bulan besok kita rugi, terus bulan besoknya lagi mungkin kita untung tuh ada lah gitu. Nah, di sini mungkin ada sedikit trik nih buat teman-teman yang nantinya mau ikut apa namanya mau jadi wirausaha ataupun buka usaha lah gitu kan. Yang kalau dari saya sendiri itu pertama nih seenggaknya harus ada dana darurat dulu lah gitu kan. Dana darurat yang harus kalian siapin misalnya kalian buka usaha lah gitu dalam 1 tahun biasanya amannya dalam 1 tahun. Jadi setelah kalian buka usaha apa namanya di 1 tahun itu kalian nggak makan duit apa namanya usaha kalian apa namanya keuntungan usaha kalian lah gitu kan. Jadi keuntungan usaha kalian itu bisa kalian apa namanya gulung-gulung terus lah gitu kan dia dengan cara kalian udah ada dana cadangan atau dana darurat selama satu satu tahun lah gitu. Itu biasanya trik buat yang mau kecimpung ke dunia wirausaha. Jadi misalnya ada teman nih kan, ayo buka usaha bareng nih gitu kan dia bareng-bareng gitu. Modalnya tapi ya modalnya aku dua sini nih, aku dua sini lah gitu. Misalnya 20 sama 20 40 juta lah. Habis itu mereka nggak ada dana darurat. Misalnya usaha itu
bulan Januari lah, udah running selama 3 bulan sampai bulan Maret. Terus di bulan itu mereka tuh makan dana dari keuntungan, keuntungan bisnisnya. Gimana bisnisnya mau apa dan berkembang atau gimana lah. Sementara dana kebutuhan harian mereka itu mereka ambil dari dari keuntungan dari bisnisnya setiap harinya di situ kan ibaratnya apa ya namanya itu, dia kalau bisnisnya itu jalan, apalagi kalau mungkin buka bisnis dalam 1 sampai 3 bulan sekarang kan dengan keadaan ekonomi sekarang kan nggak apa namanya itu nggak tentu lah gitu kan, banyak yang tutup, banyak yang nggak sih bisa survive lah gitu gara-gara emang kesalahan pertama mungkin kesalahan di pasar, kedua mungkin kesalahan di manajemen bisnis mereka lah gitu. Tapi manajemen biasanya pribadi sendiri lah gitu. Makanya di sini buat nantinya setelah kalian ikut apa namanya buka bisnis yang berjalan dengan lancar. Pertama itu pelanggan itu pasti benar. Pelanggan itu pasti benar dengan konteks baik lah gitu. Misal di pengiriman, di produknya, mereka komplain pun pasti benar mereka. Soalnya kenapa sih? Soalnya di sini ada namanya apa tarik kata lah, kita butuh mereka, mereka butuh kita. Tapi di sini sebagai orang pelaku usaha, kita gimana caranya bisa memenuhi ekspektasi mereka lah dengan produknya kita, pelayanan kita sama kualitas di produk kita lah gitu. Kita gimana caranya ngasih pelayanan yang bagus, produk yang bagus kepada mereka lah. Toh kalau mereka komplain kita bakal urusin komplainannya gitu. Nggak misalnya mereka komplain baik ya komplainnya baik lah. Komplain baik itu maksudnya ya produk kita cacat. Ya udah kita retur atau mungkin kita ganti yang baru lah gitu kan dia. Jadi ya di sini. Jadi kalau ditekenin tuh pelanggan itu biasanya selalu benar. Terus di pokok pembahasan selanjutnya yaitu peran komunikasi dalam membangun usaha. Sebenarnya banyak banget konsep di sini lah gitu. Kita komunikasi pertamanya itu harus biasanya ke lingkupan dalam dulu, internal dulu. Misalnya kita ke karyawan atau ke supplier barang lah gitu kan. Kita harus jaga komunikasi di situ. Misalnya bisnisnya baru jalan, gitu kan. Baru jalan, habis itu kita belum kuat bayar lah gitu. Kita bisa nggak sih ngambil tempo ke mereka lah gitu kan. Kita ngambil obat misal, obat harganya misalnya hampir 1 juta lah. Terusan omset di bulan ini belum nyampe segitu lah gitu kan. Ya harus kita, Pak, Bu, kalau tempo bisa nggak sih gitu kan? Mungkin di 2 minggu lah gitu kan. Kita bisa ngasih pembayaran lah gitu. Jadi komunikasi itu nggak melulu ke luar, nggak melulu ke pelanggan-pelanggan itu nggak. Kita harus komunikasi ke internal dulu. Kalau misalnya tadi kita beli-beli barang, kita beli-beli bahan baku itu bagus sama sama apa namanya tokonya misalnya, apalagi kita bagus juga sama komunikasi sama karyawan itu lebih bagus lah gitu. Jadi internal kita bangun dulu. Setelah kita bangun internal itu udah bagus, sudah cukup. Habis itu habis itu setelah itu ke apa namanya komunikasi ke pelanggan pelanggan tadi semacam kayak apa after sales itu gimana, kita nanyain barang itu bagus enggak, diterima dengan baik enggak. Dengan sisi lain kita harus nanyain juga ke karyawan. Jadi gini loh, nggak serta merta kalau misalnya kalian punya usaha, karyawan itu bisa dibilang jadi budak tuh enggak. Kita butuh mereka lah gitu. Kita butuh karyawan dalam artian itu kita nggak bisa stay 12 jam lah misalnya jalan di tempat usaha A lah gitu kan, kita mungkin beberapa cabang kita tempatin A B C D karyawan, jadi kita nggak nempetin karyawan itu sebagai budak tuh enggak lah. Kita harus memanusiakan mereka misalnya yang misal lah gitu kan, kalau di sini nganut prinsip gini sih, eh, kalau saya sendiri mungkin hampir setiap hari atau mungkin setiap Jumat itu ke kebun lah gitu kan, kalau kasih ya wes kita tanyain gimana keluhannya di kebun, gimana keluhannya, ada apa namanya ada masalah enggak lah gitu kan, itu pasti harus ada masalah lah gitu kan, kita tanyain ke personalnya lah. Jadi mungkin kalau nyangkut keluarga keluarga atau mungkin kalau nyangkut pribadi pribadi kita tanyain gimana mereka itu merasanya nyaman gak sih sama kerjaan atau ada kendala nggak sih, misal ada kalau di sini ada kasus apa ya, kamar itu ada satu karyawan ada di sini lah gitu kan,
dia mungkin ada masalah keluarga, ya wes balik sih nggak apa-apa, pulang dulu nggak apa-apa, selesai misalnya butuh berapa hari, pas aku mungkin butuh 3 hari 4 hari, ya wes nggak apa-apa, pulang dulu nggak apa-apa, selesaiin dulu apa sampai itu kelar, habis itu bisa masuk kerja lagi kayak gitu. Kalau dari sistem kebun sini lagi, jadi komunikasi itu tetap peran penting banget lah gitu dia di luar apa namanya, kita harus nyediain produk dan lain-lain, komunikasi ke internal ataupun komunikasi nantinya ke apa namanya ke pelanggan-pelanggan lah gitu kan. Terus ya tadi, buat teman-teman tadi, buat teman-teman yang mau usaha ataupun mau ke kerja itu nggak masalah lah nantinya lah. Toh juga kalian habis lulus tuh kalian harus, kalau kewajibannya memang harus cari apa namanya, cari rezeki lah gitu kan, dia buat kalian sendiri lah, syukur-syukur nanti bisa buat keluarga kalian ataupun nanti kalian nikah tuh buat anak istri lah gitu kan. Jadi kerja itu nggak apa gitu, kerja emang harus lah gitu. Jadi kalian dari kerja sama orang dulu nggak apa-apa, ataupun nanti nikah buka usaha sendiri itu nggak apa-apa, dengan catatan mungkin ya tadi kalian harus ada dana darurat selama 1 tahun kalau mau buka usaha. Itu tips dari saya sih sebagai wirausaha lah gitu. Saya juga usaha belum lama. Saya dari tahun 2021 sampai 2026 sekarang lah gitu. Jadi masih ada waktu bentar lagi. Masih enggak itu ada naik turunnya lah. Saya juga pernah kok dari apa namanya peak season. Peak season itu namanya penjualan lagi kencang mana gitu. Penjualan lagi kencang, habis itu ternyata tanaman saya itu mati. Kenapa mati? Karena hidropon itu harus membutuhkan listrik. Itu penting banget. Tapi ternyata itu mati listrik sama jam 9 sampai jam 3 sore. Ya wes, dari situ eh belum sih ya. Belum ya. Kok kayak gini lah gitu kan. Ya. Tapi ya mau gimana lagi. Apa namanya? Eksekusi semua, ganti, tanaman baru. Ya wes, sedihnya bentar aja. Habis itu langsung bangkit lah gitu. Itu salah satunya mungkin nggak enaknya gimana usaha lah, karena dari situ kalian nggak dapat hasil sama sekali buat apa namanya mungkin beberapa minggu beberapa bulan, karena emang nggak ada penjualan dari produk kalian yang mati di situ. Oke, itu aja dari saya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa di sesi yang selanjutnya lagi. Baik, Oke, terima kasih. baik. Terima kasih Mas Mursyid. Terima kasih untuk materinya ya Mas. Jadi kalau misalnya teman-teman itu hanya bicara tentang teorinya, langsung praktiknya gitu ya menghadapi pelanggan itu tadi yang diceritakan oleh Mas Mursyid. Terima kasih Mas Mursyid. Oke, selanjutnya kita ke Mas Septa. Mas Septa, Cek, cek, apakah sudah di sini Mas Septa? Monggo Mas. cek, cek. Masuk nggak ya, Mbak? Bu? Masuk, masuk Ya, suaranya Mas, oke. tapi belum Bentar, on cam. bentar, bentar. Oke, jadi Mas Septa ini juga alumni ya Mas dari Prodi Agribisnis UMY. Nanti boleh di-sharing angkatan berapa gitu biar teman-teman tahu ya Mas. Kemudian Mas Septa ini sekarang lagi ada usaha Mitnaka gitu ya Mas. Mungkin boleh nanti di-sharing gimana sih usahanya mengembangkan bisnisnya. Kemudian ada kendala nggak misalnya terkait komunikasi dengan pelanggan, kemudian gimana cara loyalitas pelanggannya, mungkin seperti itu. Mas Septa ada PowerPoint-nya, mungkin mau Kalau dibantu share screen? langsungan aja gimana, Bu? Oh boleh, Saya enggak apa-apa. sambil. Oke. Oke, Baik, monggo Mas, saya silahkan. mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Septa Brilianto. Saya alumni agribisnis angkatan 2015, jadi 1 tahun di bawah Mas Abdullah Mursyid. Sebelumnya terima kasih buat Bu Dinda, Pak Cahyo sudah memberikan waktu kepada saya, sudah memberikan pengalaman baru kepada saya untuk mengisi materi di siang hari ini. Jadi saya alumni tahun 2015, lulus 2019. Jadi saya kuliah selama 3,5. Saya lulus di bulan Mei gitu. Jadi kenapa saya bisa lulus 3,5? Karena materi eh, apa namanya
materi untuk skripsi itu sudah saya kerjakan dari awal semester 1. Saya menggunakan skripsi yang sekarang jadi usaha saya ini. Jadi usaha saya ini tak jadikan skripsi. Kebetulan waktu itu pembimbing saya Bu Frenzy, mungkin ada yang besok ketemu sama Bu Frenzy. Bu Frenzy the best. Oke. Sebelumnya di kuliah itu saya aktif tapi di olahraga, bukan di kepanitiaan ataupun di BEM ataupun di Himasifta, tapi saya di UKM futsal. Jadi saya dulu kuliah sambil main futsal. Kalau mungkin teman-teman sekarang masih ada main futsal, dilanjutkan boleh, tapi kuliahnya jangan dilupakan. Jadi saya kuliah sambil main futsal. Saya lulus 2019 langsung masuk ke dunia usaha. Dikarenakan eh, mungkin bisa dibilang privilege ya buat saya. Jadi orang tua saya itu memiliki usaha pemotongan ayam yang sekarang bernama Mitnaka ini. Jadi eh, saya kuliah dulu juga sudah mulai belajar-belajar tentang dunia usaha karena membantu orang tua saya itu. Jadi karena kenapa masuk agribisnis? Salah satunya karena saya mau belajar tentang usaha, terutama untuk mengembangkan usaha pemotongan ayam sendiri yang orang tua saya miliki. Jadi orang tua saya itu sudah mempunyai pemotongan ayam itu dari tahun 2000-an, 2000-an, 99 ke 2000-an lah di antara tahun-tahun itu. Nah, awal mula kenapa kok bisa ke ayam itu simbah saya itu punya kandang ayam. Mungkin teman-teman ada yang tahu kandang-kandang ayam yang di tengah-tengah sawah yang pakai terpal-terpal gitu. Nah, seperti itu awalnya di tahun segitu perkembangan ayam broiler itu belum sepesat sekarang. Jadi pemasarannya masih masar-masarin sendiri, masih cari pasar sendiri, masih mendatangi pasar-pasar satu persatu. Jadi di tahun segitu Simba saya punya kandang, tapi kesusahan untuk memasarkan ayamnya itu. Jadi ibu saya berinisiatif, ibu dan bapak saya itu berinisiatif untuk menjual ke pasar-pasar langsung, pasar tradisional, terutama pada saat itu karena telepon belum ada. Di tahun 99 2000 itu ada, tapi kan masih Nokia yang pencet-pencet. Jadi di tahun segitu belum, sosial media juga belum ada. Jadi masih masih menggunakan cara tradisional. Jadi orang tua saya datang ke pasar-pasar, menawarkan ayam broiler itu ke pasar-pasar. Nah, karena pasar itu kan membutuhkannya daging ayam, bukan ayam hidup. Karena kalau peternakan ayam itu kan masih hidup. Nah, orang tua saya berinisiatif untuk membuat pemotongan ayam ini. Nah, di situ dari ayam hidup diolah menjadi ayam daging ayam, atau kita bisa bilang supplier lah, kita jadi supplier daging ayam segar. Nah, eh di waktu tahun 2000-an itu kandang-kandang itu belum seperti sekarang. Jadi masih kemandirian, masih dia tuh dari ayam, dari pakan, dari pakan, dari ayam, dari obat, listrik dan lain sebagainya itu diolah sendiri sama si peternaknya. Sedangkan kalau untuk sekarang-sekarang ini tahun-tahun ke 2010 ke sini itu tuh sudah pakai menggunakan kemitraan. Jadi si PT itu cuman menyiapkan VOC atau putuk atau anak-anak ayam, terus ada pakan, ada eh, ada ayam, ada pakan, ada obat-obatan, vaksin dan lain sebagainya itu. Sedangkan untuk peternak itu menyediakan lahan, kandang, listrik, sama tenaga kerja. Nah, perubahan itu juga mempengaruhi di usaha
supplier ayam juga. Jadi di awalnya itu memasarkannya itu secara tradisional, sedangkan untuk saat ini semua media sosial saya gunakan sih untuk memasarkan produk saya. Nah, di awal-awal itu memiliki banyak bakul-bakul dari pasar tradisional, tapi untuk saat ini bakul dari pasar tradisional itu cuman tinggal sekitar 5 sampai 7 orang. Jadi kebanyakan dari dari tahun awal mulai usaha sampai sekarang itu tuh masih ada 7 orang, hampir berapa ya, 26 tahun kita bekerja sama sama pedagang-pedagang pasar. Kenapa bisa sampai bertahun-tahun bisa bekerja sama ya, salah satunya komunikasi yang baik. Jadi saya dengan pedagang-pedagang pasar yang masih menjadi, kalau kita menyebutnya bakul-bakul kita ya, bakul-bakul kita itu komunikasinya baik terus. Jadi seumpama ada keluhan atau ada eh, timbangan, kalau di ayam kan harus ditimbangin juga. Nah, timbangannya itu kurang sesuai atau ayam rusak ataupun jumlah ayamnya kurang, itu kita selalu berkomunikasi dengan baik. Jadi nanti bisa komunikasi dua arah dengan para pedagang-pedagang itu, seperti yang materi yang kita bahas saat ini kan membahas tentang hubungan antar pelanggan dengan customer kita, relationship dengan loyalitas 26 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar. Nah, itu komunikasi di situ sih sebenarnya yang membangun bagaimana kita bisa bekerja sama selama 26 tahun ini dengan komunikasi yang baik, eh, permintaan, ya namanya kalau orang bilang kan pembeli adalah raja. Nah, bagaimana kita memberikan eh, pelayanan kepada pelanggan bisa sampai bertahun-tahun itu. Terus pelanggan-pelanggan yang lain itu kalau di ayam, terutama di pasar-pasar tradisional itu, PR-nya itu cuman ini sih, di komplain tuh normal kayak ayam rusak, ayam kurang, timbangannya tidak pas atau gimana, itu termasuk komplain-komplainan yang biasa. Tapi yang lebih berbahaya di pasar tradisional itu lebih ke pembayarannya. Ya, itu pembayaran di pasar tradisional itu memang temponya itu lama, dan seringkali setelah tempo lama itu pembayarannya juga kurang-kurang terus. Jadi kebanyakan pelanggan tradisional itu sudah saya stop, sudah saya ganti lebih ke pelanggan-pelanggan yang baru. Terus setelah itu untuk komunikasi yang mempengaruhi keputusan pembeli itu kebanyakan di harga. Jadi kalau untuk saat ini pemotongan ayam kan bisa dibilang banyak banget saat ini, dibanding dahulu 2000-an itu pemotongan itu cuman beberapa pelaku usaha aja. Tapi kalau untuk saat ini udah bisa dibilang puluhan puluhan ribu, puluhan orang lah, puluhan orang, bukan puluhan ribu, puluhan orang itu yang masuk ke dunia ayam, pemotongan ayam terutama. Eh, jadi perang harga itu menjadi pengaruh utama untuk konsumen itu mau membeli di tempat kita. Jadi yang pertama itu dari harga dulu, baru kualitas. Jadi jarang kalau di terutama ayam itu membahas kualitas dulu, tuh hampir kualitas kan hampir sama semua. Ya, di ayam kan kualitas seperti itu. Terus harga ini yang paling utama, paling menjadi topik utama kalau kita bahas penjualan ayam. Jadi mereka perang harga. Kalau saya sih menjual ayam ya sesuai harga yang ada di pasaran, nggak mau menjatuhkan harga pasar. Jadi ya bagaimana komunikasi kita dengan pembeli aja. Kalau harga kita segini, dia bisa menawar, tapi ya sewajarnya kita berikan. Kalau dia memang mau menawar, kita berikan nawaran. Jadi dia menawar berapa ya, nanti kita
kita komunikasikan mau menawar berapa dan lain sebagainya, itu di ayam itu pasti ada yang menawar-nawar seperti itu, karena kita kan masih bertemu dengan pasar-pasar tradisional. Penjualan-penjualan di tradisional kan juga masih kenceng untuk di ayam potong sendiri. Jadi komunikasikan untuk tips-tips saya itu untuk pembeli yang bisa dibilang menawar, ya kita komunikasikan. Kalau memang masih masuk dengan harga kita, masih masuk dengan penjualan kita, ya dipersilakan untuk menawar. Terus yang selanjutnya, menangani keluhan dan umpan balik pelanggan. Nah, kalau di saya menangani keluhan, yang pasti dengan merespon keluhan tersebut. Seumpama dia ayamnya kurang segar ataupun rusak ataupun apa, bisa kita komunikasikan minta diretur. Atau kalau seumpama Mas ini saya minta belinya 20, ternyata datang kurang 1 ekor, itu sering terjadi. Jadi 20 ekor sampai sana 19 ekor bisa terjadi, karena bisa pas di pemotongan ayam itu ikut ke bakul yang sebelahnya, jadi yang satunya itu banyakkan, yang satu kurang satu. Nah, itu kita komunikasikan, kita tukar seperti itu. Jadi kita merespon semua keluhan, merespon semua kritikan, kita terima semua. Jadi nanti ketika kita mendapat keluhan, kita mendapat kritikan, kita terima dan kita evaluasi ke tim yang ada di pemotongan ayam. Jadi setiap ada keluhan, setiap ada kritikan, saya pasti langsung menegur karyawan-karyawan yang ada di pemotongan. Entah yang motong kurang bagus atau kualitas jarang. Kan kita di pemotongan itu mulai dari menyembelih ayam. Jadi menyembelih ayam, dari mengambil ayam dulu ke kandang-kandang, terus kita ke menyembelih. Dengan setelah menyembelih itu ayamnya sudah mati, udah bisa kita jarang, kalau bisa dibilang jarang. Jadi dimasak tapi di panci yang besar. Nah, itu suhunya disesuaikan. Jadi jangan panas banget tapi juga enggak dingin banget. Nah, itu lalu digiling. Nah, saat penggilingan itu kadangkala bagian-bagian kulit itu terkelupas. Nah, itu biasanya jadi keluhan-keluhan ataupun kritik-kritikan dari para pembeli itu di situ. Jadi ada yang kulitnya rusak, ada yang cekernya patah, ada yang sayapnya patah. Nah, itu keluhan-keluhan yang paling sering. Ada juga beberapa pelanggan itu mengeluhkan bobot itu juga ada. Nah, dia tuh mengeluhkan tapi intinya tuh mau minta diskon atau kortingan harga. Jadi semama dia minta, Mas kok ini bobotnya segini segini segini. Pada endingnya nanti dia minta diskon. Jadi kebanyakan di ayam itu keluhannya tuh eh untuk minta diskon, tak potongan harga. Tapi kalau untuk potongan harga yang masih normal 20.000, 30.000, ya udah kita kasih. Tapi kalau untuk udah sampai 50 ke atas, kita bisa komunikasikan lagi untuk tidak kita berikan. Jadi untuk keluhan-keluhan kebanyakan di pemotongan ayam seperti itu. Selanjutnya, untuk mengembangkan usaha ini, jadi awalnya dulu kan masih menggunakan cara-cara tradisional dari orang tua saya. Nah, untuk saat ini saya mulai masuk ke media sosial. Yang paling sering sih saya lewat Threads, Threads. Nah, yang baru-baru itu kan Threads, Facebook juga. Tapi yang paling kenceng itu di Threads. Di Threads itu kita mulai masuk ke resto-resto dan catering-catering. Tapi terutama kebanyakan sih orderan dari resto ya. Kalau resto itu cuman beberapa yang masuk dan repeat order. Tapi kalau untuk catering itu lebih banyak repeat ordernya. Jadi kalau untuk media sosial itu sangat, untuk saat ini itu sangat membantu. Eh, Berbagai macam media sosial itu sangat membantu untuk perkembangan usaha, terutama teman-teman yang mau usaha itu bisa mulai belajar dari
kecil dulu lewat media sosial itu pasti kebanyakan pengusaha-pengusaha juga sekarang lari ke media sosial. Walaupun pasar tradisional masih menjanjikan, tapi ya media sosial tidak bisa dipungkiri memang sangat membantu kita untuk memasarkan produk-produk kita. Nah, sedangkan di media sosial sendiri karena kita eh, bekerja dengan pemotongan ayam, jadi membutuhkan yang namanya sertifikat halal. Nah, saya itu kan sudah mengurus sertifikat halal dan sudah berproduksi. Produksi kita itu sudah secara mengikuti cara MUI. Jadi kita sudah bersertifikat halal. Nah, sertifikat halal itu juga sangat membantu untuk menarik pelanggan-pelanggan. Saya sudah bersertifikat halal, terus untuk di media sosial pasti nanti yang ditanyakan pertama itu produknya sudah halal belum, produknya sudah bersertifikat halal belum. Nah, untuk sertifikat halal ini memang menjadi tombak utama saya untuk bisa menarik perhatian pelanggan itu. Jadi eh, kalau untuk mau yang teman-teman mau belajar tentang yang produk-produk pangan itu sertifikat halal itu sangat penting. Jadi dan mengurusnya itu tidak susah sih sebenarnya untuk eh, sertifikat halal. Kita bisa daftar secara online. Nanti ada petugas yang datang ke rumah untuk sertifikat halal sendiri. Nah, dari tahun 2000 sampai tahun sekarang ini eh, penjualan namanya ayam itu kan produk yang hampir tidak ada matinya karena pokok makanan pokok lah ibaratnya bisa dibilang makanan pokok. Sekarang di kampus-kampus utama UMY jualan ayam geprek, jualan ayam geprek, ayam chicken, ayam bakar, ayam apapun kan semua produknya dari ayam. Nah, peluang besarnya itu masih terbuka lebar untuk di pemotongan ayam dan di ayam-ayam yang lain. Mungkin teman-teman mau jadi penjualan di lapak yang pinggir-pinggir jalan, mungkin teman-teman bisa eh, penjualan di pangannya, pengolahannya dari bikin chicken stick atau apalah itu bisa produk-produk dari ayam. Nah, dari situ saya juga membuat dua lapak yang ada di pinggir jalan. Jadi saya nggak cuma media sosial saja, saya juga langsung ke konsumen akhir melalui dua lapak. Mungkin teman-teman sering melihat yang lapak-lapak di pinggir jalan yang ada di sekitar UMY, di sekitar kos-kos teman-teman kan ada yang jualan ayam di pinggir jalan, yang pakai meja, yang pakai eh, meja-meja di pinggir jalan. Nah, itu saya juga punya dua lapak. Mungkin teman-teman kalau mau nyari ayam bisa hubungi saya juga untuk teman-teman eh, mau belajar usaha juga bisa mulai dari yang jualan lapak dulu. Nanti kalau jualan lapak dulu mulai berkembang, 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 langsung lari ke pemotongan. Karena kalau di pemotongan itu eh, pembeli pembeli mau beli kulaan ke PT itu harus orang-orang yang apa ya bisa dibilang kenal. Soalnya kalau PT itu nggak bisa sembarangan ngasih produk langsung ke orang. Jadi dia bisa biasanya lewat broker juga. Semama teman-teman mau punya pemotongan, terus teman-teman pengen apa kulaan ayam. Jadi ayam itu kalau kalau saya itu ambil pakai mungkin teman-teman ketemu mobil pickup yang bawa keranjang-keranjang. Nah, saya tuh dari kayak gitu dulu. Jadi dari pickup kita ambil ke kandang, saya ambilnya itu di Jogja Jateng, kadang sampai ke Purworejo, sampai Klaten, Magelang, Mungkit, Gunung Kidul. Nah, nanti kita ambil pakai mobil terus dibawa pulang. Nah, pakai mobil itu saya harus eh, minta apa ya namanya DO. Jadi DO itu ke PT karena di kemitraan itu
itu yang bisa menjual itu pihak PT. Jadi peternak itu tidak bisa menjual langsung ke supplier seperti saya. Jadi dari PT itu baru bisa menjual ke saya melalui PT. Nah, kalau peternak itu tidak bisa langsung ke pembeli seperti saya. Nah, kalau teman-teman mau punya pemotongan ayam, nah teman-teman juga harus punya channel untuk ke PT-PT tersebut. Kalau enggak ya lewatnya broker. Jadi beberapa pemotongan juga masih lewat broker-broker. Jadi enggak semuanya lewat PT langsung. Karena PT juga ada syarat-syarat tertentu harus bisa masuk mengambil ke PT seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau mulai ya mulai dulu dari jualan yang di pinggir jalan, yang kecil-kecil. Nanti kalau sudah berkembang berjalannya waktu pasti eh, apa namanya channel-channel itu akan datang sendiri ke teman-teman gitu. Kalau untuk pembahasan kita di eh, tentang pelanggan, salah satunya yaitu 3 poin penting menurut saya yang teman-teman harus siapkan, teman-teman harus hadapi ketika bertemu dengan pelanggan. Yang pertama yaitu komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini yang tak maksud adalah mengkomunikasikan produk yang teman-teman jual dengan pembeli. Jadi teman-teman bisa yang aktif itu nggak cuma teman-teman, tapi pembelinya juga aktif. Permintaannya seperti apa, Bu? Keinginannya seperti apa, Bu? Nah, kita komunikasikan dua arah. Dengan komunikasikan dua arah ini eh, bisa membuat produk teman-teman itu semakin bagus di mata pembeli. Kenapa bilang bagus? Karena oh bisa sesuai request dari pelanggan. Pelanggannya minta seperti ini, keinginan pelanggan seperti ini kita ikutin. Nah, kalau selama permintaannya itu tidak terlalu menyusahkan teman-teman sih bisa saja teman-teman memberikan, tapi dengan konteks produknya teman-teman itu bisa masuk untuk di request oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu untuk nomor 2 merespon keluhan-keluhan seperti saya sampaikan di awal. Keluhan itu bukannya kita bantah, tapi harus kita terima dan kita respon dengan cara yang baik. Semama keluhannya di apa, di timbangan atau di eh, kerusakan atau di kekurangan barang. Nah, teman-teman harus merespon dengan baik. Entah di kalau kerusakan diretur, kekurangan ya ditambah. Nah, itu teman-teman harus eh, bisa merespon keluhan dan kritikan dari pembeli. Nah, dari respon yang baik itu akan membuat pembeli itu repeat order terus. Kalau teman-teman nggak merespon kritikan dan keluhan dengan baik, ya teman-teman bisa saja pembeli itu tidak repeat order lagi karena kecewa akan produknya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau eh, produknya teman-teman itu dapat keluhan, dapat kritikan itu direspon dengan baik. Kalau untuk selanjutnya yang ketiga itu evaluasi internal. Jadi ketika teman-teman mendapatkan keluhan, mendapatkan kritikan, tim yang teman-teman miliki itu harus dievaluasi selama salahnya di produksi atau di bagian mana itu dicari. Nah, setelah kita cari kesalahannya di mana, ya kita evaluasi, perbaiki, kita komunikasikan dengan karyawan-karyawan kita. Oh, kalau saya berkomunikasi dengan karyawan itu juga penting. Kita pendekatan. Jadi jangan menganggap karyawan itu sebagai bawahan, tapi sebagai rekan kerja, tapi tetap kita bisa dilihat sebagai bos gitu loh, bukan bos apa ya, sebagai pemiliknya gitu loh. Jadi dekat, tapi tetap dihormati. Nah, teman-teman nah, saran saya sih seperti itu. Kalau saya menerapkan di tempat saya sendiri, saya dengan karyawan itu tidak ada jarak. Jadi seperti teman bercanda bareng, makan bareng itu sering saya lakukan dengan karyawan. Beli makan bareng-bareng itu juga salah satu trik untuk biar
kinerja karyawan semakin meningkat ketika kita evaluasi, mereka mendengarkan, mereka terbuka dan mau akan kritikan yang ada dari pembeli. Jadi ketika kita tegur, kita ingatkan, itu tuh karyawan tidak marah terhadap kita. Jadi kita juga tidak hanya membangun komunikasi dengan pembeli, pelanggan, tapi juga membangun komunikasi di dalam tim. Jadi tim itu bisa bekerja sama dengan baik, menanggapi keluhan, menanggapi kritikan dari para pembeli. Kalau teman-teman komunikasi dengan timnya aja kurang, bagaimana nanti ketika ada keluhan dan kritikan. Jadi nanti memang terutama karyawan, nanti karyawannya memang sengaja membuat kesalahan karena tidak suka sama pemilik usaha atau karena sama bosnya. Seperti itu sih teman-teman kalau dari saya. Mungkin nanti ada yang mungkin Mbak Dinda seperti itu yang bisa Baik, Bu Dinda. baik, baik. Mungkin ada salahnya yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa ditanyakan Waalaikumsalam. lagi. Ya, baik. Terima kasih Mas Septa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Septa. Jadi kita kedua pematerinya sudah rampung ya menjelaskannya. Jadi teman-teman memang sebenarnya Mas Septa dan Mas Mursyid memang untuk kita sekarang Gen Z ya, mahasiswa sekarang kan Gen Z, kita sebenarnya butuh visual sih. Secara tidak langsung sebenarnya teman-teman pasti membutuhkan gambaran ceritanya itu seperti apa, mungkin ada foto usahanya atau gimana gitu, atau dari Mas Sapta dan Mas Mursyid boleh share nama Instagramnya, jadi teman-teman bisa nih ngelihat atau nge-scroll gitu kira-kira gimana sih usaha yang diceritakan sama Mas Sapta dan Mas Mursyid ini. Nah, selanjutnya kita boleh langsung tanya jawab ya teman-teman, monggo dipertanyakan apapun ke Mas Sapta dan Mas Mursyid, boleh di raise hand teman-teman. Ada yang mau bertanya, ada yang penasaran tentang hidroponiknya atau tentang Mitnaka gitu ya, usaha dari ayamnya. Kalau belum nih saya boleh izin bertanya Mas Septa. Boleh kalau Mas Septa dan Mas Mursyid boleh on cam lagi nggak? Biar kita enak diskusinya. Boleh. Ya. Oke. Sebentar ya Zaid bin Amin, saya mau bertanya dulu nih sama Mas Septa. Boleh Zaid? Boleh? Oke, Mas Septa saya mau tanya, tadi kan Ya. ceritanya itu adalah usaha ini kan memang diawali dari orang tua ya, gitu. Iya, betul. Nah, benar. Jadi karena kita ini mata kuliahnya tentang psikologi komunikasi juga, boleh nggak Mas Septa ceritakan gimana sih sebenarnya perbedaan komunikasi dulu di usaha orang tuanya Mas gitu terhadap si pelanggan dibandingkan sekarang gitu. Sekarang tadi kan Mas sebenarnya udah kasih clue ya gitu. Kalau misalnya Mas itu sekarang udah menggunakan Threads, menggunakan sosial media gitu. Tapi kalau untuk secara komunikasi dengan pelanggan ada nggak sih perbedaan yang generasi dulu dengan yang sekarang? Mungkin boleh Mas Septa, monggo. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Dinda atas pertanyaannya. Kalau untuk komunikasi seperti zaman dahulu sama zaman sekarang sih, saya menerapkannya sama karena menurut saya cara komunikasi ibu saya dengan para pelanggan itu menurut saya sudah bagus. Jadi kenapa bisa para customer ini bisa berjalan dari tahun 2000 sampai detik ini, salah satunya dengan komunikasi dengan ibu saya itu baik. Oke. Jadi komunikasi dengan ibu saya baik, terus saya melanjutkannya jadi meniru gaya komunikasi ibu saya. Jadi komunikasi ibu saya itu pendekatan sama pembeli-pembeli yang ada di pasar ini bagus dan cukup baik. Jadi saya tetap melanjutkan sesuai apa yang ibu saya ajarkan dulu waktu komunikasi dengan pembeli-pembeli di pasar. Mungkin yang berubah komunikasi dengan generasi-generasi yang sekarang, komunikasi dengan resto-resto yang baru, Oke. pelanggan-pelanggan yang baru itu mungkin ibu saya agak nggak bisa untuk mengikuti Perkembangan ya, yang sekarang ya gitu perkembangan ya. yang sekarang. Nah, kalau saya bisa untuk mengikuti Mencari generasi-generasi pasar yang sekarang gitu pasar ya. yang sekarang seperti itu. Oke, Nah, berarti jadi artinya kalau segmen yang dulu atau pelanggan yang sudah loyal terhadap Mitnaka itu masih dipertahankan gitu ya Mas, dengan cara masih, yang dulu dan iya, diteruskan gitu. ya.
Oke. Karena kan pelanggannya juga maaf udah sepuh-sepuh juga. Oh iya, betul betul Ya, betul. kalau dari dulu sampai sekarang kan berarti otomatis dia udah sepuh-sepuh juga. Oke. Jadi treatnya juga mengikuti zaman dahulu. Oke. Kecuali kalau pelanggan-pelanggan yang baru kita treat dengan cara yang berbeda. Oke. Jadi pelanggan yang lama dengan pelanggan baru kita treat dengan cara yang berbeda juga. Jadi nggak kita ratakan Oke. gitu. Oke. Jadi Oke, ada thank perbedaan you di situ. Mas Septa. Clear ya. Jadi saya Ya. tadi agak lumayan penasaran gimana ya emang gitu. Karena kan ini usahanya berlanjut gitu. Oke. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan Zaid bin Amin. Monggo Zaid. Boleh kamu bisa on mic atau on cam juga. Silahkan boleh sebutkan nama, kemudian sebutkan kamu mau bertanya ke siapa gitu. Kedengaran tapi sedikit, kamu bisa deket lagi mikrofonnya atau kamu boleh on cam nggak? Kamu lagi di mana Zaid? Sorry. Oke. Kedengaran tapi memang agak sedikit jauh gitu. Sebelumnya saya Zaid dari mau nanya ke Mas yang apa ayam potong. Oke, Mas Septa. Sebelumnya Zaid, kamu bisa on cam nggak Zaid? Kamu bisa on cam? Mas Septa, ini pertanyaan untuk Mas Septa ya. Iya. Bersiap lagi. Ya, Mbak. Baik. Ibu, baik. Ya, siap. Tapi kurang kedengaran. Iya, kita tanyakan kembali ke Zaid. Dia lagi proses on cam. Jadi kita bisa kelihatan yang mana sih Zaid itu gitu. Baik. Lebih enak diskusinya. Gimana Zaid bisa? Nah, sip. Kelihatan. Nah, Oke, gimana Zaid? sebelumnya mau tanya dulu untuk lokasinya itu ada di mana lokasi rumah potong ayamnya? Oh, kalau lokasi pemotongan itu ada di Sidokarto Ngodian, Prenggan Sidokarto Ngodian. Oke. Kalau kan ini kebetulan itu saya itu kan neliti juga di rumah potong ayam. Cuman yang ini bersertifikat halal. ya, Terus kebetulan juga saya itu ngukur loyalitas konsumennya. Nah, yang mungkin di sini yang berkaitan sama psikologi komunikasi, saya mau menanyakan bagaimana cara berkomunikasi dari Mas untuk menjaga loyalitas konsumennya. Mungkin gitu. oke, Oke, kalau terima kasih Zaid. Monggo Mas Septa, monggo langsung Iya. dijawab. Oke, untuk Mas Jain, kalau komunikasi dengan konsumen itu biasanya ada saya itu ada admin. Jadi nanti komunikasi pertama itu dengan admin saya. Nah, ketika pesanan dan lain sebagainya itu nanti masuk ke admin. Terus kedua nanti kalau seumpama tadi kan yang ditanyakan komunikasinya dengan pelanggan seperti apa, itu kan Mas Jain? Iya betul, karena nanti outputnya ke loyalitas tadi pertanyaannya. Iya. Karena kebetulan Zaidnya ini penelitian tentang loyalitas, Mas. Loyalitas, ya. Jadi dari awal dulu ibu saya itu nge-treat pelanggan-pelanggan itu seperti kayak ngobrol sama keluarga. Jadi yang diinginkan pembeli itu seperti apa, keinginannya itu seperti apa. Seumpama kayak Mas, kok ini ayamnya, kalau di ayam kan ada ukuran-ukuran bobot. Nah, Mas kok ayamnya campur, ada yang besar, ada yang kecil. Oke, kita persilakan, monggo milih piyambak Bu, Pak. Itu kita salah satu apa ya, fasilitas itu saya persilakan untuk memilih sendiri. Jadi nanti kalau kenapa dia bisa bertahan lama ya kita komunikasikan dulu di awal. Pembelinya itu mintanya itu seperti apa,
pengennya itu seperti apa. Nah, seumpama dia mintanya mau nimbang sendiri, mau nyembelih sendiri, itu kita persilahkan. Terus seumpama dia mintanya, terutama itu yang jadi poin utama itu pasti harga. Iya. Nah, pasti harga itu pasti dia minta spesial karena sudah pembeli lama, karena sudah loyalitas. Nah, harga itu memang kita kasih khusus untuk beberapa pelanggan-pelanggan lama itu ada harga spesial itu. Jadi banyak banyak apa ya, banyak faktor yang membuat pelanggan ini eh, kembali lagi. Sebenarnya beberapa pelanggan itu ada yang pindah, tapi balik lagi seperti itu. Karena ada beberapa yang mungkin tidak diketemukan di tempat lain, mereka balik lagi. Terus kalau menerima keluhan itu dengan cara yang baik-baik. Itu ada yang balik lagi karena di tempat yang lain itu keluhannya malah jadi dimarah-marahin. Nah, itu balik lagi, itu salah satu trik saya sih untuk bagaimana pelanggan itu bisa loyalitas sampai bertahun-tahun. Nah, itu dengan kalau dia komplain, saya terima dengan baik, saya dengarkan. Nanti komplainnya seperti apa. Nah, untuk orderan selanjutnya kita perbaiki dari komplainan tersebut. Setiap pelanggan itu punya kriteria, terus permintaan, dan bobot ayamnya masing-masing. Jadi mereka itu jadi nggak bisa disamaratakan setiap pembeli kalau di ayam terutama. Jadi kadang dia yang si A dia mintanya gini-gini, nanti kita samakan dengan si B, yang si B bisa marah. Jadi kita treat masing-masing orang sesuai permintaannya mereka masing-masing. Jadi kenapa bisa loyalitas, karena salah satunya juga itu dari kita mendengarkan apa yang keinginan pembeli seperti itu. That's right. Jadi Zaid dipahami Zaid. Jadi kalau misalnya tadi penjelasannya tentang harga adalah gimana caranya untuk mencari pelanggannya. Tapi kalau tadi pertanyaan adalah gimana mencapai loyalitasnya, tadi Masnya menginfokan kalau butuhnya komunikasi gitu ya Mas. Jadi Ya, kita harus tahu dulu permintaannya seperti apa. Kemudian kalau memang ada komplain kita dengarkan. Kemudian permasalahannya apa, baru kita temukan solusinya bersama. Seperti itu Zaid. seperti Gimana itu Zaid? maksudnya. Gimana Zaid? Terima Apakah kasih, Bu. terjawab? Cukup Mas, terima kasih. Ya, Baik, terima Bu kasih James. Jade. Baik. Oke, gimana teman-teman yang lain? Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin untuk Mas Mursyid atau Mas Septa juga. Tapi sebelumnya saya boleh bertanya kepada Mas Mursyid, boleh Mas? Mas Mursyid. Oke, Oke boleh. Mas. Jadi kalau tadi Mas Septa itu ada cerita tentang pengalamannya menghadapi kendala atau ini ya, apa sih namanya, komen dari si pelanggan gitu. Kemudian kalau dari Mas Mursyid sendiri ada nggak sih pengalaman Mas mendapatkan komen yang negatif atau komplain gitu ya dari si pelanggan. Kemudian gimana cara kita mengkomunikasikannya dan keluar dari situasi itu? Mungkin gitu Mas Mursyid. Eh, ada satu kasus tuh di tahun berapa ya? Tahun 2024 kalau nggak salah. Jadi ada satu pelanggan itu pas peak season. Jadi pas memang harganya bagus, pasarnya bagus. Habis itu dari pelanggan ini dia tuh minta yang misalnya satu minggu dia minta 20 kilo, misal 20 sampai 50 kilo, ternyata dalam satu minggu dia bisa pesan sampai anggap aja 200 kilo lah gitu. Dan di kapasitas kebun saya sendiri itu belum cukup di situ lah, masih saya bagiin sama yang lain. Dan dari situ ada terjadi komplain misalnya, Mas kok saya cuma dikasih segini lah gitu, dikasih segini padahal aku ordernya misalnya 50 kilo kok cuma dikasih 20 gitu. Nah, dari situ ada perdebatan lumayan lumayan kenceng lah gitu, karena emang barangnya tuh bagus, maksudnya barangnya itu ada bagus, habis itu harganya juga terjangkau. Terus habis itu dari pelanggan itu banyak barangnya lagi. Ya udah dari situ dikomunikasiin, Pak mohon maaf kalau emang produksinya baru turun karena emang itu kondisi hujan. Jadi apa namanya
selada itu biasanya selada emang harus umur panen itu 45 hari lah. Jadi dari situ ya wes lah 35 hari kita panenin aja sampai buat pelanggan. Selanjutnya kita kasih info kalau misalnya ada jeda panen mungkin hampir 1 minggu buat bobot selada itu supaya cukup dipanen sesuai dengan kriteria pelanggan lah. Jadi udah kita komunikasi kalau ada kendala di kebun, atau ada kendala di cuaca, kita penuhin apa namanya kotanya dia, habis itu kita jelasin kalau misalnya 1 minggu ke depan kita bakal ada libur panen dulu karena kondisi cuaca. Habis itu setelah 1 minggu tersebut kita udah kasih kota lebih banyak lagi lah. Dan dia udah seneng sih dari situ sampai sekarang lah udah masih repeat order terus lah gitu. Oke, berarti artinya Mas kita jujur aja ya gimana kondisinya yang di lapangan gitu ya Mas. Kalau misalnya emang ada kendala kita langsung informasikan gitu, komunikasikan kepada si pelanggannya kita di lapangan ada kendala ini gitu. Jadi jangan sampai nanti di akhir si konsumennya yang kecewa gitu ya. Lebih ribet ya menghadapinya kalau udah kecewa gitu ya Mas. Tapi Baik ya Mas Mursyid, dari gimana? itu apa ya keloyalan gitu malah lebih tinggi lah gitu. Oh ya wes lah tak cari ke tempat ini aja, besok pas startnya apa sepi udah tak beli aja terus lah. Oke, terima kasih Mas Mursyid. Oke teman-teman, gimana ada lagi yang mau bertanya ini ke Mas Mursyid dan Mas Septa? Ini langsung kesempatan kita komunikasi gitu ya sama praktisi, sama yang udah punya usaha langsung. Jadi mereka itu tidak hanya teori gitu, emang sudah mengalaminya gimana menghadapi pelanggan, gimana menghadapinya kok dari komen-komennya dan lain-lain gitu. Oke, sebenarnya sih waktunya kita sudah juga mepet ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya Mas Septa dan Mas Mursyid, mungkin kita kiri aja diskusinya. Nanti teman-teman boleh di-share Mas nama Instagram pribadi atau Instagram dari official account usahanya di kolom chat kita. Jadi teman-teman yang lain bisa langsung follow Instagramnya. Mungkin kalau ada usahanya juga yang berhubungan dengan hidroponik dan berhubungan juga dengan daging, boleh langsung menghubungi Mas Septa dan Mas Mursyid. Oke, Mas Septa dan Mas Mursyid, karena kita online, jadi di sini saya juga izin mau menyampaikan sertifikatnya juga secara online. Nanti saya akan kasihkan juga by email ataupun dari WA. Mohon diterima Mas Mursyid, boleh on cam kita penyerahan sertifikatnya secara simbolis dulu Mas Mursyid. Jadi Mas Mursyid, kita dari program studi agribisnis mengucapkan terima kasih kepada Mas Abdullah Mursyid SP yang telah menjadi pemateri di program strategi alumni partnership yang kedua. Semoga Mas Mursyid tetap mau membersamai kita di program studi agribisnis. Terima kasih, mohon diterima sertifikatnya Mas. Oke, saya terima kasih. Terima kasih Mas Mursyid. Baik, selanjutnya kita dari program studi agribisnis UMY akan memberikan secara simbolis sertifikat kepada Mas Septa Brilianto SP. Terima kasih Mas sudah menjadi pemateri di program strategi alumni partnership kedua, alumni sharing session. Terima kasih sudah membersamai program studi agribisnis sampai saat ini. Mohon diterima Mas Septa. Terima kasih, saya terima Ibu Dinda. Ya, baik, terima kasih. Oke, untuk teman-teman itu ada dari Mas Abdullah Mursyid ya. Nama Instagramnya Mas Septa boleh di kolom chat juga. Kemudian untuk teman-teman boleh diisi presensinya. Sebentar saya kirimkan untuk mengisi Google Form-nya. Nanti Google Form ini akan saya serahkan kepada Pak Cahyo karena ini akan menjadi klaim dari kehadiran di psikologi komunikasi. Sebentar, mohon diterima. Oke, boleh diisi Google Form-nya teman-teman. Tapi sebelumnya boleh kita dokumentasi dulu ya Mas Mursyid dan Mas Septa. Boleh on cam teman-teman semuanya. Yang lain boleh on cam. Selagi sebelum menunggunya nanti saya kirim lagi di kolom chat. Sebentar ya Mas, kita tunggu teman-teman yang lain dulu untuk on cam. Oke.
Mas Septa dan Mas Mursyid, mungkin nanti kita dari agribisnis juga pengen berkunjung gitu ya ke usaha Mitnaka dan ke Bagasi Hidroponik, boleh ya Mas? Nanti kita mau berkunjung atau nanti tag Boleh. konten di sana. Karena memang sekarang programnya itu kita akan nge-branding dari alumni-alumni gitu Mas. Jadi untuk sebagai motivasi ataupun inspirasi gitu untuk teman-teman yang sekarang. Karena memang kita sangat mendorong untuk teman-teman yang sekarang itu untuk menjadi entrepreneurship gitu. Oke, ini yang on cam cuman ini, nggak ada lagi yang lain. Cuman ini aja, boleh on cam sebentar, teman-teman untuk dokumentasi silakan. Ayo yang lain, ini nggak perlu dipanggil kan satu-satu. Febrian, Zapi, Dewi, Bobby, Rahmat, Delis, Jindan, ayo di on cam kan sebentar. Oke, ayo sebentar on cam. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, senyum lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa diisi Google Form-nya, karena Google Form itu yang akan saya berikan kepada Pak Cahyo untuk sebagai bukti kehadiran kalian. Terima kasih. Kita tutup program Tragic Alumni yang kedua ini. Kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi terima kasih Mas Septa dan Mas Mursyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.